Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 451. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Saudaraku, ke rumah siapa Aditya datang? Udin bertanya kepada saudaranya Aripudin dengan mobil hitam. Saat ini, di dalam mobil hitam sewaan, Aripudin sedang mengemudi, dan Udin serta Alexandra sedang duduk di kursi belakang. Kedua pengikutnya berada di mobil sewaan lain, parkir di belakang mobil. Aripudin menatap pintu rumah April. Matanya penuh ketegasan saat ini. Tidak peduli dia datang ke rumah siapa. Ayo sembunyi dulu dan pukul ibunya kalau ada kesempatan. Udin merasa bersemangat untuk beberapa saat. Dia ingin membalas dendam. Udin tidak bisa mengatakan ini tanpa membuat Aditya lumpuh. Alexandra tidak keberatan kalau itu masalah besar. Dia bergumam dari belakang, "Saudaraku, kamu harus memukulnya dengan keras sebentar lagi. Anak ini akan lumpuh karena pukulan itu, dan dia tidak akan bisa berdiri di tempat tidur selama sisa hidupnya." "Haha, apakah kamu perlu mengatakan ini? Aku pasti akan membuat Aditya menyesali semua yang dia lakukan hari ini." Aripudin mencibir, bersandar di kursinya, menyalakan rokok dan menunggu dengan sabar sampai Aditya keluar. Lebih dari 20 menit kemudian, Aditya keluar dari villa setelah mengunjungi ayah angkatnya. Hendrik dan April membawa Aditya sampai ke pintu, dan mereka bertiga berdiri di depan pintu dan mengobrol sebentar. Karena mereka berdiri di tangga, Aripudin tidak mengambil tindakan apapun karena dia pasti tidak akan memukul Aditya. Anak ini benar-benar berbudi luhur. Dia membuka taman air terbesar di negara ini, dan keluarganya tinggal di villa yang begitu mewah. Kata Aripudin kepada Udin dan Alexandra, "Bagaimanapun, sebagai putra tertua sejarawan Jakarta, Aripudin masih memiliki pengetahuan tertentu. Jika Aditya benar-benar cacat, konsekuensinya akan serius. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Saudaraku, apakah kamu takut?" Udin menjadi cemas ketika mendengar ini. Matanya membelalak, karena takut saudaranya akan mundur. "Saudaraku, pikirkan bagaimana Aditya memukuli kita. Jadi bagaimana jika anak ini patuh? Bukankah kita harus membalas dendam?" Alexandra juga mengompori mereka. Ketika Aripudin berpikir untuk dipukuli seperti anak-anak oleh Aditya, dia tidak tahan. Dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Mobil anak ini terlalu dekat dengan pintu. Dia harus masuk ke dalam mobil setelah turun. Kita mungkin tidak bisa menabraknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengalahkannya jika kita melakukannya. Udin berkata dengan marah. Dia sangat cemas. Aripudin memutar matanya. Orang ini punya ide. Orang tua dan gadis cantik itu pasti keluarga Aditya. Saat Aditya pergi, kita akan... Ketika Aripudin mengatakan ini, dia tersenyum sinis. "Hehehe, itu otak kakak. Aku tidak menyangka saat aku menginjaknya." Udin terkekeh jahat. Setelah mengobrol sebentar dengan Hendrik dan April, Aditya masuk ke dalam mobil dan pergi. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa kedua bersaudara akan begitu berani dan ceroboh, dan mereka akan begitu kejam. Pada saat ini, segera setelah April dan Hendrik berbalik dan memasuki rumah, pintu villa dibuka. "Ah kalian!" April mendengar gerakan itu dan menoleh ke belakang. Hatinya gemetar ketakutan. Hendrik juga kaget saat ada tamu tak diundang masuk ke rumahnya. Itu sudah cukup menakutkan. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Aripudin dan Udin, Hendrik menjadi semakin panik. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Hendrik bertanya pada Aripudin dan Udin, yang sangat gugup hingga dia tergagap. Kedua bersaudara itu semuanya memiliki senyuman sinis di wajah mereka. Mereka sangat bangga karena bisa melampiaskan amarahnya dengan mengintai keluarga Aditya. Sebelum kedua bersaudara itu dapat berbicara, kedua pengikutnya juga masuk. Tuan muda dan tuan muda kedua.
Apakah Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu? Salah satu pengikut memandang April dengan pandangan kotor, lalu bertanya pada Udin dan Aripudin. Ikat lelaki tua dan gadis kecil cantik ini dan bawa mereka pergi. Aripudin menatapnya dan berkata dengan santai. Ya, kedua pengikut itu setuju secara serempak. Dan salah satu dari anak bawahannya itu kembali ke mobil dan membawa tali. Beraninya kamu, aku menelepon saudaraku. April sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia langsung berpikir untuk meminta bantuan pada kakaknya. Tapi bagaimana dia bisa menelepon? Dia ditampar keras oleh seorang pengikut Udin dan menjatuhkan ponselnya ke tanah. Dengan keras, layar ponsel April meledak. Saat Hendrik hendak menghentikan mereka, dia menerima beberapa pukulan di wajahnya dan terjatuh hingga tak sadarkan diri ke tanah. Haha, ternyata dia adik Aditya. Anggap saja kamu tidak beruntung hari ini. Aripudin terkekeh, lalu mengedipkan mata pada kedua pengikutnya, memberi isyarat agar mereka segera mengikat April. Mereka segera mengikat April. Tuan muda, apakah Anda perlu mengikat orang tua ini dan membawanya pergi? Seorang pengikut bertanya pada Aripudin. Tidak ada gunanya membawa makhluk tua ini bersama. Jika dia mati dalam perjalanan, itu akan merepotkan. Bawa saja saudari Aditya. Aripudin berkata sambil tersenyum. Jangan main-main. Kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. April sangat ketakutan hingga dia hampir menangis sambil berteriak keras. Tutup mulutnya. Udin melotot dan berteriak. Seorang pengikut segera menutup mulut April. Kemudian, atas instruksi Aripudin, April dibawa keluar dan dikunci di bagasi. Sudah waktunya untuk tidur siang. Tidak banyak orang di kompleks villa, dan Aripudin serta yang lainnya bergerak sangat cepat, jadi tidak ada yang memperhatikan mereka. Kedua mobil itu berada satu di belakang yang lain. Dia segera pergi dari area villa. Saat ini, Aditya sedang menemani Farah melakukan pekerjaan rumah di rumah. Saat tinggal bersama Dahlia sebelumnya, Aditya mengerjakan semua pekerjaan rumah di rumah mertuanya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Farah dan Aditya sudah menjadi pasangan sejati. Hubungan mereka memanas dengan cepat. Aditya sangat mencintai istrinya. Bagaimana dia bisa membiarkannya melakukannya sendiri? Jadi dia terburu-buru melakukannya setiap saat. Melihat Aditya melakukan pekerjaan rumah dengan sangat efisien, Farah tersenyum bahagia. Dia juga tahu betapa Aditya mencintainya dan betapa baiknya dia padanya. Suamiku, jika kamu lelah, istirahatlah. Farah mencuci piring dan berkata kepada Aditya yang sedang mengepel lantai. Aku tidak lelah. Farah, taruh saja mangkuk itu di sana dan aku akan mencucinya nanti. Farah hendak mengatakan sesuatu yang lain, tapi kemudian dia merasa mual dan bergegas ke kamar mandi untuk muntah. Aditya telah melihat istrinya muntah seperti ini lebih dari sekali baru-baru ini. Dia menduga istrinya mungkin hamil. Dia sudah lama ingin memiliki bayi yang lucu dengan Farah. Farah, apakah kamu? Ada apa? Kamu sangat cantik. Farah tahu apa yang akan ditanyakan Aditya. Dan dengan senyum menawan, dia berbalik dan mengetuk dahi Aditya dengan jarinya. Melihat wajah cantik Farah menjadi sedikit merah, Aditya pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa istrinya benar-benar hamil. Sebelum Aditya bisa berbahagia, teleponnya berdering. Bersambung.